Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3465 sampai bab 3468. Bab 3465 masih perlu membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah. Sekarang dia telah melatih keterampilan Junjun dan pemahaman tingkat tinggi Xiao Feng. Kekuatannya meningkat pesat. Saya menjadi semakin percaya diri. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terluka seperti ini. Melihat Gong Qianqiu berlumuran darah, Xiao Feng merasa patah hati. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri jika dia datang lebih awal. Gong Qianqiu tidak akan terluka parah. Tidak. Xiao Feng, kamu datang tepat waktu. Jika kamu datang lebih awal, dalam hal konfrontasi langsung, gabungan kita tidak akan menjadi lawan tuanku. Saat dia membunuhku barusan, dia memperlihatkan punggungnya padamu. Kata Gong Qianqiu, bahkan Xiao Feng tidak menyangka hal ini akan terjadi. Apakah dia benar-benar memanfaatkan peluang terbaik? Haha. Xiao Feng tertawa. Tapi dia tahu bahwa kesempatan bagus ini semuanya diatur oleh Gong Qianqiu. Dalam rencananya, dia meminta Xiao Feng untuk membunuh Gong Wenqian dengan tangannya sendiri. Hal ini dapat menghilangkan segala kecurigaan. Qianqiu, haruskah aku mengantarmu berobat? Xiao Feng khawatir dengan cedera Gong Qianqiu. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kamu membawaku untuk mengobati lukanya, akan buruk jika tuannya mengetahuinya. Tapi Xiao Feng, aku sangat sedih. Tuan yang membesarkanku sejak aku masih kecil sebenarnya ingin membunuhku. Aku bahkan belum memikirkannya sampai sekarang. Cari tahu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa guru adalah dalang di balik layar dan ingin membunuh saya. Saya merasa sangat tidak nyaman sekarang, bahkan lebih buruk dari kematian. Gong Qianqiu sengaja terlihat putus asa dan sedih. Xiao Feng mengerucutkan bibirnya. Hei, siapa sangka hal ini? Tuanmu sebenarnya adalah salah satu dalang di balik layar. Kematian Gong Wenqian menghilangkan semua keraguan Xiao Feng. Pertama, Gong Wenqian adalah majikan Gong Qianqiu. Bahkan majikannya ingin membunuhnya. Ini sepenuhnya benar. Jika itu akting, bagaimana Gong Wenqian bisa menemani Gong Qianqiu dalam pertunjukan? Kuncinya adalah dia dibunuh sendiri. Inilah intinya. Gong Qianqiu sengaja merancang Xiao Feng untuk membunuh Gong Wenqian dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa meragukannya lagi setelah membunuhnya dengan tangannya sendiri? Kedua, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gong Wenqian membunuh Gong Qianqiu. Gong Qianqiu terluka parah. Ini semua benar. Lalu, ada masalah identitas Gong Wenqian yang bisa menjelaskan kematian Chuwu. Lagi pula, begitu Gong Qianqiu memeriksa Chuwu, itu sama dengan memberitahu Gong Wenqian berita mereka. Sebaiknya kau segera pergi. Aku akan mengurus mayat-mayat ini. Awalnya mereka ditinggalkan sendirian, tapi kemudian ditempatkan pada kita. Desak Gong Qianqiu. Oke, perhatikan kesehatanmu. Beritahu aku jika kamu punya sesuatu. Xiao Feng ragu-ragu. Gong Qianqiu memikirkan sesuatu lagi, memandang Xiao Feng dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu benar-benar bisa melatih keterampilan Junjun? Xiao Feng menjawab, ya, aku belum pernah menyentuhmu sebelumnya ketika kamu berlatih teknik sihir. Tapi nanti, Junjun mengajari tuanku keterampilan ini, jadi aku mencobanya, dan aku bisa mempraktikkannya. Ini mengejutkan Gong Qianqiu. Ini juga sangat mudah untuk diungkapkan. Semakin banyak orang mempraktikkannya, mereka akan tahu apa masalahnya. Artinya, Xiao Feng sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kalau tidak, dia pasti sudah mempertanyakan dirinya sendiri sejak lama. Gong Qianqiu berkata dengan heran, apakah ada hal yang ajaib? Apakah kamu tidak menjadi gila setelah berlatih? Tidak ada yang terjadi pada kami bahkan setelah berlatih. Saya curiga itu ada hubungannya dengan kebugaran fisik. Teknik Junjun adalah diri sendiri diciptakan sebelum energi spiritual dihidupkan kembali.
ini lebih cocok untuk orang biasa di luar, sedangkan bagi Anda telah tenggelam dalam lingkungan energi spiritual, jadi mempraktikkan teknik ini secara alami terasa sangat sombong. Xiao Feng juga menjelaskan, dan mengambil inisiatif untuk menghilangkan kecurigaan Gong Qianqiu sudah jelas. Itu dia, apakah kamu ingin meminta seseorang dari Departemen Penindas Iblis untuk mengujinya? Jangan sampai kamu mengira aku berbohong. Aku masih perlu membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu. Xiao Feng segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku tidak meragukanmu. Kamu tidak bisa berbohong. Lagi pula, ini adalah teknik asli Junjun. Kita bisa mempraktikkannya sendiri. Bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada orang lain? Bukankah itu terungkap? Gong Qianqiu tersenyum. Itu bagus. Apakah kamu percaya? Aku akan melakukannya. Lakukan. Faktanya, Xiao Feng sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Tapi sekarang dia melihat Gong Qianqiu begitu tenang, dia merasa lebih lega. Kembalilah, tapi sekarang tampaknya kebenaran akan segera terungkap. Segera setelah semuanya terselesaikan, aku akan pergi bersamamu menemui Tuan dan membiarkan Tuan memimpin pernikahan kita. Gong Qianqiu kepada Xiao Feng menggambar kue besar. Xiao Feng hampir melompat kegirangan. Bukankah ini yang dia inginkan, memasuki aula pernikahan bersama Gong Qianqiu? Saya sangat menantikannya sekarang. Namun sebelum itu, dia harus melindungi Gong Qianqiu. Jangan biarkan dia terekspos terlebih dahulu. Setelah Xiao Feng pergi, Gong Qianqiu pulih. Kemudian, kematian tragis Gong Wenqian dan lainnya dipalsukan agar terlihat seperti mereka dibunuh oleh istana Tianxi. Ada penjelasan yang masuk akal atas kematian Chu Wu dan lainnya. Shen Tianjian juga segera menemukannya. Mereka menjadi semakin yakin bahwa itu adalah rumah Tianxi. Shen Tianjian sudah merencanakan bagaimana membalas dendam pada istana Tianxi. Adapun Gong Qianqiu, setelah mengalami krisis besar ini, yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya seperti orang gila. Jika tidak, dia akan selalu hidup dalam bayang-bayang Ye Junlin. Hanya dengan mendekati Ye Junlin kita dapat menjamin ketenangan pikiran. Cara dia berkembang adalah alami dan sederhana. Telan saja, temukan berbagai sumber energi. Sumber energi berikutnya yang dia targetkan adalah di divisi penindas iblis. Itu adalah sumber energi yang dikendalikan oleh Shen Tianjian dan milik divisi penekan iblis. Itu juga merupakan harta paling berharga dari divisi penekan iblis. Pengoperasian divisi penekan iblis telah dipertahankan. Termasuk 5 artefak balai kota utama, semuanya dipoles oleh sumber energinya. Di menara penindas iblis penjara Sentian, legenda mengatakan bahwa banyak orang asing yang kuat ditindas di sini. Namun faktanya, ini adalah tempat dengan koneksi terkuat dengan pembuluh darah super spiritual. Ini adalah tempat terbaik untuk menyerap energi spiritual. Inti energi ini dapat terus mengakumulasi energi spiritual. Ini adalah kartu truf divisi Zenmo. Misalnya, ketika energi spiritual habis, Demon Suppressor tidak akan mampu bertahan lagi. Anda dapat mengambil inti energi ini dan menggunakannya untuk memberikan aliran energi spiritual yang stabil. Selama bertahun-tahun, inti energi ini telah mengumpulkan energi. Tanpa basa-basi, Gong Qianqiu segera datang ke menara penindas iblis yang dikendalikan oleh Shen Tianjian. Sekarang, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah melampaui semua orang. Termasuk Dugu Tuo, meski dia tidak bisa mengalahkan Dugu Tuo, setidaknya dia tidak akan kalah. Tapi faktanya dia lebih kuat. Datanglah ke menara penindas iblis. Kosong, bagaimanapun, ini adalah area terlarang, tidak ada yang berani datang. Tetapi bahkan jika seseorang berani datang, mereka tidak dapat mengambil inti energinya. Karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya terlalu berlebihan. Betapapun kuatnya seseorang, dia tidak dapat mengendalikannya. Dibutuhkan eksistensi teratas dari divisi penindas setan digital untuk bergabung menggunakan inti energi. Yang lainnya,
Bahkan mereka yang setingkat nenek moyang Pavilion Wufang, tidak akan mampu menahan energi spiritual yang sangat besar dan meledak. Mekanisme besar di dalamnya sedang berjalan. Terdapat inti energi panas membara di tengah mekanisme, yang berisi energi pamungkas. Ketika Gong Qianqiu tiba, dia ketakutan. Energi di dalamnya sangat berlebihan. Ini terakumulasi selama bertahun-tahun ini jelas sebanding dengan pembuluh darah super spiritual berukuran sedang. Tapi yang diincar Gong Qianqiu adalah pembuluh darah super spiritual di bawah tempat inti energi terhubung. Jika aku dengan paksa menelan pembuluh darah super spiritual, apakah tubuhku dapat bertahan atau tidak? Suaranya pasti akan terlalu keras, yang akan menarik perhatian semua orang di Departemen Penekan Iblis. Bahkan Ye Junlin, jangan biarkan aku menjadi tertelan saat itu sebelum saya menelan banyak, bunuhlah. Jadi Gong Qianqiu memutuskan untuk melahap inti energi ini terlebih dahulu. Segera, Gong Qianqiu memasuki agensi tersebut, karena dia terlalu kuat. Jadi energi menakutkan di agensi itu tidak berguna baginya. Dia langsung mulai melahap inti energi. Menurut perkiraannya, setelah melahapnya, dia pasti bisa melawan Ye Junlin. Karena menara penindas iblis terisolasi dari dunia luar. Selama Anda tidak menghancurkan menara penindas iblis, tidak akan ada pergerakan di luar. Oleh karena itu, pemakanan Gong Qianqiu dilakukan secara diam-diam. Kuat, menjadi lebih kuat dengan cepat, aura Gong Qianqiu meningkat tajam. Pertumbuhannya tidak terbayangkan oleh orang lain. Jauh lebih cepat dari yang Anda kira, dan dia tetap mengontrol. Tidak menyebabkan perubahan di dunia karena kekuatannya yang berlebihan, dan menyebarkan segalanya sebanyak-banyaknya. Kaca-kaca, awan tebal menyelimuti seluruh area divisi penindas iblis, hampir menekan ke tanah. Petir menyambar satu demi satu, dan guntur ilahi terdengar satu demi satu. Ada juga badai energi mengerikan yang terus berkecamuk. Lambat laun awan berubah menjadi merah, seolah-olah meneteskan darah. Adegan hari kiamat, semua orang di divisi penekan iblis telah melihat adegan ini. Apa yang terjadi? Semua orang hanya bisa melihat ke udara. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat buruk di hatiku. Seolah-olah akan terjadi bencana, tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, pertanda buruk. Bahkan Dugu Tuo dan yang lainnya sedikit panik saat melihat ke udara. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang menerobos ke level yang sangat tinggi dan menyebabkan perubahan di dunia? Dugu Tuo bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin ada akar spiritual dan tulang spiritual yang menentang surga, sama seperti ketika Tianxi muncul sebelumnya. Ada penampakan aneh yang menakutkan. Yang lain berkata satu demi satu. Dugu Tuo dan kekuatan digital Shen Tianjian semuanya mengamati dan mencari. Saya tidak dapat menentukan posisinya untuk saat ini. Saya tidak dapat menemukan titik pusatnya, tetapi jika seseorang menerobos ke level ini, saya khawatir tidak akan ada seorang pun di divisi penindasan yang bukan lawannya. Saya merasa seperti Tianxi mereka bukan tandingannya. Hanya melihat pemandangan mengerikan yang menyelimuti seluruh divisi penindas iblis akan membuat semua orang gemetar ketakutan. Dugu Tuo memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Iya, itu benar. Jika ini benar-benar kelahiran seorang master, dia pasti bukan lawannya. Cepat dan cari tahu apa yang terjadi, terutama lihat apakah itu ada hubungannya dengan istana Tianxi. Metode guntur mereka mungkin jadilah itu akan menyebabkan keributan seperti itu. Shen Tianjian segera mengirim sejumlah besar orang untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Karena warna merah tua menyelimuti seluruh langit di atas divisi penindas iblis. Selain itu, kekuatan mengerikannya berfluktuasi. Sedemikian rupa sehingga banyak orang di luar dapat merasakannya. Hah, tidak bagus, Ye Junlin juga menyadarinya. Dia secara alami lebih sadar daripada yang lain. Dan perkiraan lokasi telah ditentukan, divisi penindas iblis. Ye Junlin segera berangkat, segera kami tiba di divisi penekan setan. Dia merasakannya dengan hati-hati, ini.
Ye Junlin mengunci lokasi sebelumnya divisi penindas iblis dan langsung pergi. Inilah perbedaan antara Ye Junlin dan Du Gutuo. Dia bisa mengetahui dari mana ledakan itu berasal. Di dalam menara penindas iblis, kecepatan melahap Gong Qianqiu juga semakin cepat. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki kendali atas penglihatannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya. Itu pasti akan ketahuan, terutama seorang master seperti Ye Junlin. Anda pasti akan melihat sesuatu yang tidak normal. Itu untuk melahap inti energi sebelum Ye Jun datang. Melahap seperti orang gila, setelah beberapa saat. Gong Qianqiu merasa dia telah mencapai batas kemampuannya. Awalnya, dia mengira tidak ada batasan jumlah makanan yang bisa dikonsumsi oleh teknik ini. Terutama karena dia memiliki akar spiritual dan tulang spiritual dengan sifat melahap. Saya merasa tidak ada batasan atas untuknya. Namun kini menghadapi inti energi ini, ketika 3/4-nya telah terserap, ia tidak dapat lagi ditelan. Tampaknya alasan menelan akar spiritual dan tulang spiritual tidak cocok. Jika penduduk asli Junjun yang melahap akar spiritual dan tulang spiritual, maka dia dapat mencapai melahap tanpa batas. Sekarang meskipun tulang spiritual akar spiritual pemakan yang dibuat oleh Master Tulang sangat dekat, namun masih dekat. Masih ada batasannya, jika Anda menelan terlalu banyak, Anda tetap tidak tahan. Tapi itu tepat, setelah Gong Qianqiu menelan 4/5 inti energi. Dia berhenti, jika Anda terus melahapnya, kecepatannya akan melambat dan Anda tidak akan bisa melahapnya banyak. Dia telah mencapai batasnya. Pada saat ini, Gong Qianqiu merasa dia benar-benar berubah. Manusia seutuhnya tampaknya berada di luar batas kemampuan manusia. Menjadi benar-benar seperti dewa, dia merasa seperti dia mengendalikan dunia. Sekarang dengan kekuatannya, dia memang bisa mencapai situasi seperti itu. Dia telah sepenuhnya meningkatkan beberapa level dibandingkan sebelumnya. Mungkin sebelumnya hanya sedikit lebih maju dari Du Gutuo. Tapi setelah menelan 4/5 inti energi, dia menjadi terlalu kuat. Sekarang pada level Du Gutuo, dia dapat menghancurkannya sepenuhnya dengan satu jari. Du Gutuo sama sekali tidak memiliki peluang untuk melakukan langkah kedua. Tidak bisa menolak sama sekali. Selain itu, meskipun Gong Qianqiu tidak takut pada semua orang di divisi Zenmo sebelumnya, jika semua divisi Zenmo dijumlahkan, dia tidak akan terkalahkan. Dia sama sekali tidak percaya pada Ye Junlin. Tapi sekarang dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Ye Junlin. Abaikan divisi penekan iblis sama sekali. Bahkan jika semua orang kuat di divisi penekan iblis disatukan, dia tidak akan takut. Jika dia serius dan tidak bermoral, dia pasti akan membunuh semua orang kuat di divisi penindas iblis. Tapi kita pasti tidak bisa bertarung sembarangan. Bagaimana dia dibandingkan dengan Ye Junlin sekarang? Gong Qianqiu merasa dirinya tidak kalah dengan Ye Junlin sekarang. Tapi dia tidak begitu yakin. Bagaimana jika masih belum sebagus Ye Junlin? Dia hanya 70% yakin bisa melawan Ye Junlin. Tapi bagaimana jika dia bukan lawannya? Situasi ini akan tetap terjadi. Dia tidak akan melawan Ye Junlin ketika dia tidak cukup yakin. Bahkan tidak akan mengujinya. Jika dia kalah dalam ujian, Ye Junlin pasti akan bunuh diri. Semua orang bisa memprediksi orang kuat seperti Du Gutuo. Tapi kekuatan Ye Junlin tidak terduga. Tidak ada yang tahu persis apa itu. Inilah sebabnya mengapa seseorang perlu mengujinya. Tapi tidak ada yang mencobanya, kecuali Gong Qianqiu mencobanya sendiri. Tapi dia masih tidak berani. Hanya jika dia menelan pembuluh darah super spiritual lainnya barulah dia berani menantang Ye Junlin. Dia merasa itu masih belum cukup, dia harus memiliki kekuatan terkuat untuk tidak takut pada Ye Junlin. Selain itu, dia secara alami tidak akan membunuh orang-orang di divisi penekan iblis, dia hanya akan melahap mereka semua. Untuk meningkatkan kekuatannya, setelah melahapnya, Gong Qianqiu segera pergi. Ketika dia keluar, dia masih bukan siapa-siapa di paviliun barat. Hanya saja dia sudah memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan Demon Suppressor.
Kematian Gong Wenqian dan kelompoknya sama sekali tidak melibatkan dirinya. Benar saja, seluruh departemen penindas iblis berada dalam kekacauan. Negara adidaya yang dulu dia hormati kini dengan panik mencari apa yang salah. Bahkan Dugu Tuo secara pribadi memeriksa apa yang sedang terjadi. Gong Qianqiu bersembunyi di tengah kerumunan, seperti sekelompok orang tak dikenal, tidak ada yang memperhatikan. Bagaimanapun, mereka adalah semut, Gong Qianqiu sepenuhnya menyembunyikan kekuatannya. Tidak ada yang memperhatikan antek kecilnya, dia segera tersenyum. Tidak ada yang menyangka bahwa dia bertanggung jawab atas fenomena yang mengejutkan seluruh divisi penindas iblis ini. Tapi tidak ada yang tahu, bahkan Dugu Tuo tidak dapat menentukan perkiraan lokasinya. Saat ini, Ye Junlin telah tiba di menara penindas iblis. Dia yakin semua fluktuasi barusan datang dari sini. Tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi? Setelah dia memasuki menara penindas iblis, dia dengan cepat memahami fungsi perangkat ini. Ini digunakan untuk menyimpan energi spiritual. Bagaimanapun, ada pembuluh darah super spiritual yang terhubung di bawahnya. Sepertinya seseorang langsung menyerap banyak energi. Setelah diperiksa tidak berhasil, Ye Junlin segera keluar. Dia merasa orang ini tidak jauh. Bahkan di dekatnya, dia muncul secara terbuka di antara orang-orang dari divisi penekan iblis. Divisi penekan iblis segera berada dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka Ye Junlin akan datang. Di antara orang-orang ini, Ye Junlin memberitahunya secara intuitif. Dia segera memeriksa, bersambung.